Shalom. Di media sosial banyak tudingan kalau Yesus itu muridnya nyuhi keledai. Kedengarannya aneh kan? Ada yang bilang itu bukti skandal moral Yesus, kalau Yesus itu berdosa. Tapi benar gak sih itu? Nah, di video kali ini, di episode kali ini, kita akan membahas tuduhan Yesus yang dituduh menyolong, mencuri keledai, dan mengulik teks Alkitab, konteks budaya, dan sumber-sumber lainnya. Dimana lagi kalau bukan di Truth is Fun. Nah, kisah ini tercatat di Matius 21 ayat 1 sampai 11, dan juga di Markus 11 ayat 1 sampai 3, dan juga di Lukas 19 ayat 29 sampai 34. Yesus dan murid-murid di Yerusalem. Lalu Yesus menunggu murid-muridnya pergi ke desa di depan mereka. Yesus bilang, pergilah, di sana kamu akan menemukan seekor keledai yang terikat dan anaknya bersama dengan dia. Lepaskan dan bawalah mereka kepadaku. Kalau ditanya, murid-murid haruslah menjawab, Tuhan memerlukannya, dan segera pemilik akan mengizinkan. Murid itu melakukannya, membawa keledai dan anaknya, dan juga meletakkan jubah mereka. Lalu Yesus duduk di atasnya. Orang banyak menghamparkan jubah dan ranting pohon palem dan berseru Hosana. Nah, dari sini muncul kritik, apakah ini termasuk mencuri? Karena Yesus menyuruh melepas keledai mungkin milik orang lain, dan kalau ditanya cuma bilang Tuhan foto. Ada tuduhan kalau ini adalah tindakan mencuri. Nah, beberapa orang yang skeptis menafsirkan tindakan Yesus ini sebagai pencurian. Murid-murid melepas tali hewan tanpa izin eksplisit dalam teks, kemudian membawanya pergi. Dalam situs Tektoniks misalnya disebutkan bahwa ini adalah tuduhan yang serius gitu. Dan juga bahkan ada video di YouTube yang berjudul Was Jesus Alive? Atau apakah seorang mencuri yang dikeluarkan oleh channel YouTube bernama WVBS yang mengklaim bahwa kritik ini sering dilontarkan oleh orang yang ingin melemahkan karakter moral Yesus. Next, kita belajar tentang apa sih kok Tuhan ini bisa memerlukan itu. Nah, kalimat the Lord needs them atau Tuhan memerlukannya ini menjadi inti kontroversi. Apakah itu berarti pemilik memberi izin atau isyarat mencuri dengan dalih agama? Nah, beberapa pihak ini menilai jawaban ini agak licin dan bisa digunakan untuk manipulasi. Nah, yuk kita bahas dari penjelasan teologis dan apologisnya ya. Nah, kalau dari pandangan apologes,
Metzlik, itu Yesus tidak berdosa karena mencuri, karena secara teologis semua ciptaan termasuk keledai adalah milik Tuhan. Nah, ayat Alkitab seperti Mazmur 24 ayat 1 yang berisi bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dan Mazmur 50 ayat 10-11 mendukung pandangan bahwa Tuhan memiliki hak kepemilikan atas segala makhluk hidup. Jadi ketika murid-murid melepas keledai itu atas perintah Yesus, bisa dipandang bukan sebagai mencuri, tapi menggunakan sesuatu yang secara kosmik sudah milik Tuhan. Ini sama aja ya, kayak contohnya itu kayak kita punya anak, terus Tuhan itu pengen cabut nyawa anak itu. Loh, apakah Tuhan itu mencuri nyawa anak itu atau membunuh anak itu? Kan? Karena sebenarnya adalah pemilik anak itu adalah Tuhan, bukan orang tuanya gitu. Orang tuanya hanyalah pengasuh di dunia saja ya. Nah, next, kalau izin dari pemilik atau kesepakatan sebelumnya, nah di beberapa penafsir termasuk tektonis itu menyarankan kemungkinan bahwa pemilik keledai sudah mengetahui rencana Yesus sebelum atau setidaknya mengenal reputasinya. Nah, itu mungkin Yesus atau bahkan Yudas yang jadi bendahara kelompok sudah mengatur restu pemilik agar murid-murid bisa mengambil hewan itu, atau pemilik keledai rela mencerahkannya karena mengetahui siapa Yesus itu, atau karena ia menghormati Yesus. Jika benar begitu, itu bukan pencurian, melainkan peminjaman atau penggunaan. Lalu kalau kita lihat dari sisi rencana kerajaan dan nubuatan mesiani, nah, alasan Yesus memilih keledai ini memang sangat teologis untuk menegaskan nubuatan mesiani dari Zakaria 9 ayat 9 yang menyebut Mesias sebagai raja yang akan datang dengan rendah hati, dengan menaiki keledai. Maka itu teolog bernama James Jackson dalam blognya yang membahas simbolisme ini. Keledai itu melambangkan kerendahan hati Yesus, bukan kekuatan militer. Nah, kalau Buddha pasti dia militer, pasti mereka suka ya. Dengan dia itu menunggang keledai, dia itu menunjukkan kerajaan yang damai, bukan kerajaan peperangan. Dan juga tindakan ini bukan sekedar disengaja untuk menggenapi nubuatan dan menyatakan identitas Mesias dengan cara yang rendah hati. Yang dipinjam itu satu atau dua sih? Nah, ini ada juga diskusi tentang apakah Yesus menunggang satu atau dua hewan, karena Matius menyebut keledai plus anak keledai atau colt, sementara Markus atau Lukas lebih fokus pada colt saja. Nah, beberapa penafsir mengatakan bahwa ini dijelaskan mungkin keduanya di bawah, tapi Yesus menunggang hanya salah satu, atau ini gaya bahasa atau kesepakatan naratif untuk menggenapi nubuat. Nah, terus kenapa sih kok hal ini itu penting bagi kita? Yang pertama itu tujuan Yesus mencuri keledai mungkin terdengar provokatif, tapi dari sudut teologis dan kontekstual banyak penjelasan yang masuk akal. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa
beberapa detail kisah Injil dihubungkan dengan nubuatan lama dan bagaimana Yesus menggunakan simbolisme hewan yang untuk pesan yang sangat besar tentang kerajaan. Nah, yang ketiga, bagi orang percaya, ini bisa jadi pelajaran tentang otoritas Tuhan dan kedaulatannya atas ciptaannya, semua milik, yaitu semua ciptaan, yaitu semua ciptaan itu adalah miliknya Tuhan. Dia punya hak untuk meminjam apapun demi tujuan ilahi, termasuk hidup kita dan orang-orang terdekat kita ya. Nah, terus tantangan praktisnya apa? Tapi juga ada tantangan bagaimana kalau seseorang di masa sekarang menerjemahkan perintah Yesus ini secara literal dan melihatnya sebagai justifikasi mencuri demi Tuhan. Tentu ini bahaya banget ya, dan gak benar, ini sesat sekali karena konteks budaya dan kedaulatan Tuhan dan praktek izin itu berbeda sekali. Nah, sebagai orang Kristen penting untuk mengetahui konteks Alkitab, tidak sekedar mengambil teks secara harfiah tanpa pertimbangan teologis seperti yang dilakukan oleh orang yang IQ-nya di bawah IQ-nya gorila itu. Nah, jadi apakah Yesus itu nyolong keledai? Jawaban sederhananya tidak. Nah, jika dipahami dalam konteks teologis dan historis, banyak ahli menjelaskan bahwa ini bukan pencurian, tapi tindakan yang disengaja dan simbolik dengan izin, rencana hidup, dan tujuan. Kenapa? Karena tujuan itu merupakan salah tafsir atau tantangan subjektif daripada bukti moral bahwa Yesus yang berbuat salah. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman, biar semakin banyak orang yang refleksi bahkan soal pertanyaan sulit dalam iman seperti ini. See you and God bless you.